Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jumpa lagi di podcast Abu Umar bercerita. Pada episode kali ini melanjutkan episode yang sebelumnya. Kita sudah membahas suku bangsa Arab yang terdiri dari 3 itu ya. Yang episode yang lalu kita sudah membahas bangsa Arab Baidah sama apa lagi satunya? Aribah. Ya, Aribah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau saya akan bercerita tentang suku bangsa Arab Musta'ribah. Oke. Siapakah mereka ini? Mereka adalah keturunan dari seorang nabi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail adalah anak dari seorang nabi juga, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, kisahnya kita mulai dari sedikit kisahnya Nabi Ibrahim, bagaimana dari Babilonia bisa sampai ke Jazirah Arab. Jadi, setelah Nabi Ibrahim berkonflik dengan Raja Namrud yang gak mau didakwahin, yang gak mau menerima dakwah tauhid dari Nabi Ibrahim, bahkan Raja Namrud juga sempat mau membakar Nabi Ibrahim, sudah dibakar, lalu Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim, jadi gak mempan dibakar ya. Mungkin teman-teman sudah paham dengan ceritanya ya, alur ceritanya. Nah, setelah kejadian itu Nabi Ibrahim keluar dari negerinya, dari Babilonia, keluar dari Babilonia untuk berdakwah, untuk mendakwakan tauhid, untuk mendakwakan Islam kepada manusia. Akhirnya beliau keluar bersama istrinya yang bernama Saroh, keluar ke berbagai penjuru negeri, dan pada akhirnya beliau ingin menuju ke negeri Syam. Negeri Syam seperti yang sudah kami ceritakan yang lalu, yaitu kalau sekarang ada Palestina, Jordan, Suriah, sama Lebanon. Kalau dulu namanya cuma negeri Syams gitu aja. Tapi sebelum ke negeri Syams, Nabi Ibrahim bersama istrinya Sarah ingin berkunjung berdakwah ke Mesir. Dan saat itu Mesir sedang berada di bawah kekuasaan Fir'aun. Ya, mungkin yang belum tahu, Fir'aun itu bukan namanya orang ya. Jadi waktu Nabi Musa, kalau teman-teman sudah tahu ceritanya Nabi Musa yang bermasalah sama Fir'aun itu, yang Fir'aun juga membangkang, didakwahi oleh Nabi Musa juga membangkang, itu kan juga namanya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan namanya orang, bukan namanya person, bukan namanya seorang, tapi gelar suatu gelar raja. Kayak misalnya kalau di Islam nih ya, gelarnya itu sultan. Kan namanya ada macam-macam. Namanya dia sendiri, jadi sultan siapa. Sama seperti Fir'aun. Fir'aun juga punya nama masing-masing. Kalau yang bermasalah sama Nabi Musa itu, yang konflik sama Nabi Musa itu namanya Ramsis 2 atau 3, saya lupa, 2 atau 3. Tapi yang waktu zamannya Nabi Ibrahim ini, Fir'aun siapa? Wallahu a'lam, saya belum menemukan informasi. Mungkin teman-teman yang pernah baca atau tahu nama Fir'aun yang waktu masanya Nabi Ibrahim ini bisa komen di Instagram kami. Oke, intinya Nabi Ibrahim bersama Sarah ingin berdakwah ke negeri Mesir. Fir'aun ini yang berkuasa di Mesir pada saat itu punya suatu kelainan, ya bisa kita bilang kelainan lah. Kelainan aneh dan sebenarnya gak masuk akal kayak kelainannya. Apa itu? Dia suka ngambil istri orang. Jadi istri orang yang menurut dia itu cantik, menarik, itu direbut dari suaminya untuk dijadikan istri. Terus suaminya gimana? Ya suaminya yang tadi penjara atau bahkan dibunuh mungkin ya. Yang jelas istri ini harus pisah dari suaminya, harus direbut sama Fir'aunnya ini untuk dinikahi. Nah, Nabi Ibrahim sudah paham masalah ini. Sehingga sebelum masuk ke negeri Mesir, sebelum masuk ke wilayah kekuasaannya Fir'aun ini, beliau tuh berkata kepada Sarah, nanti kalau kamu ditanya sama pengawalnya raja atau oleh raja sendiri, bilang kamu itu saudariku. Jangan bilang kamu istriku, kamu saudariku. Maksudnya saudari seiman.
Nah, betul kan? Kan Sarah kan juga beriman, Nabi Ibrahim juga beriman kepada Allah. Orang-orang yang beriman ya satu saudara. Jadi Nabi Ibrahim ya saudaranya Sarah, Sarah juga saudarinya Ibrahim gitu loh. Yang bukannya bohong ya, tapi ya benar seperti itu, memang saudara. Tujuannya untuk menyelamatkan Sarah supaya nggak diambil sama Fir'aun. Oke, setelah itu Nabi Ibrahim dan Sarah masuk ke Mesir, dan benar saja langsung dihadang sama pengawal kerajaan, di stop, ditanyain, ini siapa? Ini Sarah, ini adikku, saudaraku. Ibrahim menjelaskan seperti itu. Sarah juga menjelaskan, aku saudaranya dia. Tapi si pengawalnya raja ini, tentara kerajaan ini sudah paham kalau rajanya itu suka orang yang cantik, orang yang tipe-tipe yang enak dilihat gitu loh. Dan Sarah ini termasuk orang yang sangat cantik. Bahkan kalau saya dengar dari ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah itu, memang ada beberapa wanita yang itu diberikan kelebihan fisik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya wanita yang wanita beriman ya di sepanjang sejarah Islam ini. Yang pertama adalah ibu kita semua adalah Hawa, istrinya Nabi Adam, itu diberikan kesempurnaan fisik oleh Allah. Lalu yang kedua adalah Sarah ini, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Asia, kalau nggak salah Asia juga termasuk. Asia itu istrinya Fir'aun yang waktu itu menyelamatkan Nabi Musa waktu di keranjang. Itu namanya Asia. Dia tuh wanita beriman. Jadi Fir'aunnya kafir, Asianya itu istrinya itu beriman. Jadi dia nggak mau bercampur dengan Fir'aun gitu lah. Lalu kemudian ada Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ada Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian terakhir adalah Fatimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, anaknya Nabi, istrinya Ali bin Abi Thalib. Jadi itu, wallahu alam, dia yang saya dengar itu wanita-wanita beriman yang diberikan kelebihan fisik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Sarah ini kan ya namanya diberikan kelebihan fisik ya kan pastinya kan cantik dan lain sebagainya lah. Akhirnya pengawal kerajaan ini nggak mau tahu dia itu saudaranya atau siapa, diambil Sarah ini. Diambil untuk menghadap ke Fir'aun. Dan Nabi Ibrahim ditaruh di penjara. Setelah dibawa ke hadapan Fir'aun, benar saja Fir'aun itu langsung tertarik sama Sarah. Langsung tertarik, lalu hendak mendekati Sarah. Nah, ketika ingin mendekati Sarah, ingin memegang Sarah, karena Sarah ini orang beriman, dia tuh berdoa kepada Allah. Ya Allah, lindungilah aku dari orang ini, ambil alihlah orang ini. Dan dengan izin Allah, tangan si Fir'aun itu kaku. Kayak gimana? Gak bisa gerak, kaku gitu loh. Kalau bahasa di Jawanya aku ceket. Ceket gak bisa gerak, gak bisa megangnya. Nah, Fir'aun kaget. Tadi gak apa-apa, tadi sehat-sehat aja. Ya kok sekarang kok kaku badannya. Akhirnya Fir'aun ini tanya ke Sarah, kamu apakan saya? Lalu kata Sarah, saya berdoa kepada Tuhan saya Allah supaya kamu nggak menyakiti saya, kamu nggak mengganggu saya. Akhirnya Fir'aun berkata, oke, kalau gitu doakan supaya saya sembuh lagi, supaya tangan saya bisa digerakkan lagi. Akhirnya Sarah pun berdoa kepada Allah agar diberikan kesembuhan ya Fir'aunnya ini, supaya tangannya bisa gerak lagi. Akhirnya dikabulkan, bisa gerak lagi tangannya. Fir'aunnya masih penasaran, dideketin lagi Sarahnya itu. Deketin lagi, yang kedua kalinya Sarah berdoa lagi, ya Allah ambil alihlah orang ini. Begitu mau dideketi, Sarah berdoa, yang tadinya cuma tangan aja yang kaku, sekarang kakinya juga ikut kaku, nggak bisa gerak. Fir'aun bingung lagi, kamu apakan saya berdoa kepada Allah, seperti yang dialog yang pertama tadi. Akhirnya Fir'aun minta Sarah lagi untuk berdoa. Ya udah, sekarang doakan saya supaya sembuh lagi. Doakan, sudah sembuh lagi. Masih penasaran si Fir'aunnya ini. Emang dasarnya orang pengen berbuat jahat ya. Kalau nggak bisa sekali ya dicoba 2 kali lagi. Kalau nggak bisa ya coba lagi gitu ya. Dicoba yang ketiga kalinya, begitu ingin mendekat, didoakan lagi sama Sarah. Dan kalau yang tadi awal itu tangannya, kemudian kakinya, sekarang segujur tubuh itu kaku semua.
cuman bibirnya aja yang bisa gerak, yang bisa ngomong. Akhirnya si Fir'aun ini bilang ke Sarah, kamu apakan lagi saya? Saya berdoa kepada Allah supaya kamu nggak mengganggu saya, supaya Allah mengambil alih kamu, supaya nggak jahat kepada saya. Akhirnya si Fir'aun ini, oke kalau gitu doakan lagi kepada Allah, berdoa lagi kepada Tuhanmu saya supaya aku disembuhkan. Ya, Sarah berdoa lagi. Kemudian Fir'aun kembali normal lagi, nggak kaku lagi gitu. Mau nyoba lagi, nggak berani Fir'aunnya, sudah kadung ketakutan. Fir'aunnya sudah takut. Akhirnya pengawalnya dimarahin. Kamu ini bawa jin, bukan manusia ya. Saking takutnya sama Sarah, sampai badannya dibikin kaku. Akhirnya dengan perasaan takut, Fir'aun ini melepaskan Sarah, membebaskan Sarah bersama Ibrahim, disuruh pergi. Dan nggak cukup sampai situ saja. Fir'aun menghadiahkan seorang wanita untuk Sarah, untuk pendamping Sarah, untuk menemani Sarah, ya untuk mendampingi Sarah lah, yang bernama Hajar. Ada yang mengatakan Hajar ini adalah anaknya Fir'aun. Ada juga yang mengatakan Hajar ini selirnya Fir'aun, salah satu selirnya. Jadi selir itu istrinya raja yang nggak jadi permaisuri. Jadi istrinya raja kan banyak. Salah satu istrinya itu diangkat jadi permaisuri, yang nggak diangkat itu namanya selir. Nah, dia bilang salah satunya nih Hajar ini. Lalu ada juga yang bilang Hajar ini pelayan kerajaan. Ya, apapun itu, yang jelas Fir'aun menghadiahkan Hajar ini kepada Sarah. Akhirnya mereka bertiga, Ibrahim, Sarah, dan Hajar, berjalan ke negeri Syam, meninggalkan Mesir. Kemudian karena Hajar ini di bawah tanggung jawabnya Sarah, akhirnya Sarah menyuruh Ibrahim untuk menikahi Hajar. Jadi Ibrahim mendapatkan dua istri ya. Yang pertama adalah Sarah, dan yang kedua adalah Hajar. Pernikahan Ibrahim dengan Sarah walaupun sudah berlangsung cukup lama, tapi mereka belum dikaruniai anak oleh Allah, belum diberi anak oleh Allah. Tapi pernikahan Ibrahim dengan Hajar yang baru sebentar itu sudah dikaruniai anak, sudah dianugerahkan anak. Hajar sudah hamil. Dan setelah lahir anaknya Hajar ini diberi nama Ismail, yang kelak akan menjadi nabi ya. Kemudian kira-kira Ismail berusia 1 atau 1 tahun kurang, ada perintah dari Allah supaya Ibrahim ini membawa Hajar dan Ismail menuju Jazirah Arab, tepatnya di lokasi di mana Ka'bah dulu pernah berdiri. Oh ya, jadi buat yang belum tahu ya, Ka'bah itu sudah ada sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam. Jadi dibangun sama Nabi Adam dan anaknya yang bernama Syith, yang juga seorang nabi. Sudah dibangun Ka'bah itu, dan kemudian di zamannya Nabi Nuh kan ada banjir bandang ya. Nah, ketika banjir itu Ka'bah sempat hancur, tinggal pondasinya aja. Jadi di lokasi itu Nabi Ibrahim meletakkan Hajar dan Ismail. Setelah diletakkan di situ, diturunkan Hajar dan Ismail kecil, diberikan perbekalan secukupnya, lalu Nabi Ibrahim langsung putar balik ke arah Syam. Hajar sebagai seorang wanita dan seorang manusia tentu kaget dong, loh, kok aku ditinggal gitu aja. Dia mengejar Ibrahim. Dia berkata, wah Ibrahim, kamu tega ninggalin aku sama Ismail yang masih kecil di tempat yang tandus seperti ini, di tempat yang gersang, gak ada tumbuhan, gak ada air, gak ada orang. Ibrahim gak jawab, tetap aja jalan sama untanya, sambil nangis, sambil mohon sama Allah, ya Allah lindungilah mereka. Karena ini ya perintah Allah, bukan kemauan Ibrahim sendiri. Dan Ibrahim itu orangnya takwa, taat banget sama Allah. Kemudian Hajar ngejar lagi, bilang lagi, Ibrahim, kamu tega sama anakmu, kamu tega sama aku, ninggalin kami di tempat seperti ini, gak ada makanan, gak ada air, orang lewat aja gak ada, hewan aja gak ada. Ibrahim tetap jalan sambil nangis, pasrah sama ketentuan Allah. Dan kemudian kalau tadi rasa kemanusiaannya Hajar yang bilang, sekarang ganti rasa keimanannya Hajar yang bilang, Ibrahim,
apakah ini adalah perintah dari Allah? Lalu Ibrahim berhenti lalu berkata, benar, ini adalah perintah dari Allah. Selanjutnya, Hajar memberikan jawaban yang benar-benar sulit untuk dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang ini. Oke, kalau perintah dari Allah, tinggalkan aku sekarang, gak apa-apa. Aku yakin Allah pasti akan melindungiku, Allah pasti akan mencukupkan rezekiku. Kalau kamu sekarang disuruh meninggalkan kami, lalu kamu pulang ke negeri Syam, silakan pulang. Taati perintah Allah. Aku akan aman di sini bersama Ismail selama Allah menjagaku. Akhirnya Ibrahim pergi, lalu Hajar bersama Ismail di dataran yang kelak akan menjadi kota Mekah itu. Ketika perbekalan mereka sudah mau habis, sudah menipis, Hajar berikhtiar untuk mencari makanan atau air di sekitar daerah situ. Lalu beliau naik ke sebuah bukit yang kita kenal sekarang dengan nama Bukit Sofa ya. Naik ke sana, lihat di sekitar kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Kali aja ada air atau ada orang lewat. Lalu pandangannya tertuju ke arah bukit yang di seberangnya, yaitu Bukit Marwah. Di situ beliau lihat loh, ada genangan air di sana. Kalau kita sekarang mungkin sudah pahamnya, itu Fata Morgana itu. Jadi seolah-olah ada air, padahal nggak ada air di situ. Namanya Fata Morgana. Kalau orang dulu kan belum tahu seperti itu ya, belum paham. Jadi beliau turun dari Bukit Sofa, agak berlari ke arah Bukit Marwah. Loh, ternyata nggak ada air. Tuh lihat di Bukit Sofa, loh ada airnya, pindah ke sana. Turun lagi, jalan sambil lari kecil, naik ke Bukit Sofa, loh nggak ada. Lihat ke Marwah, loh kok ada di sana. Diulang lagi seperti itu sampai 7 kali. Dan kejadian ini diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rukun umroh dan haji, yaitu sa'i atau lari-lari kecil antara Sofa dan Marwah. Di saat yang bersamaan, Allah mengutus malaikatnya yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Lalu Jibril muncul di sebelah Ismail yang waktu itu sedang tiduran di pasir menunggu ibunya. Lalu dengan izin Allah, Jibril menghentakkan kakinya, menjejakkan kakinya ke tanah, dan dengan hikmah Allah, dengan izin Allah, keluarlah mata air dari bekas kakinya Jibril itu, bekas injakan kakinya Jibril itu, hentakan kakinya Jibril itu. Keluar mata air yang sangat deras, yang sampai diriwayatkan itu sampai meluap ke sekitar Ismail situ. Lalu Hajar yang turun setelah lari bolak-balik 7 kali di Sofa ke Marwah, beliau turun dari Marwah tidak mendapatkan apa-apa. Beliau tuh kaget ngeliat, loh kok ada air di sini, perasaan tadi nggak ada air. Akhirnya dia melihat air yang begitu meluap begitu banyaknya itu. Akhirnya beliau berusaha untuk mengumpulkan air tersebut, mengumpulkan supaya air itu tidak bertambah meluap. Jadi kalau orang Jawa bilang, ayo ngumpul, mungkin gitu orang Jawa bilangnya. Tapi karena Hajar itu orang Mesir asli, dan orang Mesir itu suku bangsanya itu namanya Kipti, suku bangsa Kipti, bukan Arab ya. Kalau sekarang walaupun sudah kebanyakan orang Arab di sana, tapi suku aslinya itu bernama Kipti. Nah, dalam bahasa Kipti, kumpul itu arti adalah bahasanya itu zam. Kumpul itu bahasa Kiptinya zam. Jadi beliau itu ngumpulin air sambil bilang zam, yang artinya ayo ngumpul, jangan tambah meluap, ayo kumpul sini, kumpul airnya. Nah, dari kata-kata beliau itu jadinya terucapkanlah, ternamakanlah air itu dengan nama air Zam-Zam. Nah, singkat cerita seperti itu. Nah, di saat yang bersamaan lewatlah sebuah kabilah dari Yaman, kan yang pekan yang lalu sudah diceritakan kalau ada beberapa kabilah dari suku bangsa Arab Aribah yang keluar dari Yaman karena kesulitan perdagangan dan ada persaingan perdagangan. Akhirnya mereka keluar
ke penjuru Jazirah Arab, bahkan keluar Jazirah Arab. Nah, itu yang lewat ada namanya kabilah Jurhum namanya. Kabilah Jurhum ingin ke negeri Syams. Kalau dari Yaman mau ke negeri Syams, itu ke utara melewati Mekah, Mekah dulu yang dilewatin. Itu mereka tuh heran, loh kok ada air di sini? Ada air sama ada dua orang, satunya bayi, satunya ibu-ibu. Begitu didekati, akhirnya mereka minta izin untuk menetap di sana, tinggal di sana gitu. Karena kan mereka emang mau hijrah kan dari Yaman kan. Ternyata di padang pasir itu di kota Mekah itu ada sumber air, ada sumber penghidupan. Hanya mereka minta izin untuk menetap di sana. Dan pada hari yang sama itulah terbentuklah suatu komunitas kecil yang kelak akan menjadi kota Mekah. Setelah berpisah bertahun-tahun antara Ibrahim dan Ismail, ada keinginan dari Ibrahim untuk mengunjungi keluarganya yang ada di Mekah, yang ada di Jazirah Arab. Karena Nabi Ibrahim kan menetap di Palestina, di negeri Syams bersama Sarah, yang nantinya juga akan punya anak yang bernama Ishak. Nah, jadi kita bahas tentang Ismail terlebih dahulu ya. Ishak nanti waktu serial kisah para nabi, insya Allah. Doakan istiqomah aja supaya tetap berdakwah melalui podcast ini. Oke, ada keinginan Nabi Ibrahim untuk mengunjungi Nabi Ismail. Entah itu dari keinginan pribadi Nabi Ibrahim sendiri atau karena perintah dari Allah. Tercatat kalau di buku yang jadi rujukan kita ini, Ar-Rahiq Al-Maktum, ada 4 kali Nabi Ibrahim itu mengunjungi kota Mekah. Ya gampangnya kita anggap aja kota Mekah lah. Daripada kita bilang bakal kota Mekah kayaknya kepanjangan, kita anggaplah kota Mekah gitu aja. Ada 4 kali kunjungan Nabi Ibrahim ke kota Mekah. Yang pertama adalah ketika Nabi Ibrahim itu bermimpi akan menyembelih anaknya, menyembelih Nabi Ismail. Lalu Nabi Ibrahim datang ke Mekah, membicarakan itu kepada anaknya, kepada Nabi Ismail, dan mereka yakin kalau itu adalah petunjuk atau hidayah dari Allah, dan mereka melaksanakannya. Dan akhirnya ketika Nabi Ibrahim sudah akan menyembelih Nabi Ismail, lalu Allah menggantikannya dengan seekor domba yang sangat gemuk. Ya, ceritanya bisa dibaca di Al-Quran di surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Dan mungkin teman-teman sudah banyak yang sudah tahu kisah ini. Lalu di pertemuan yang kedua, itu tadi yang pertama ya, yang waktu menyembelih Nabi Ismail. Lalu yang kedua adalah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Seperti yang sudah dijelaskan pada podcast yang sebelumnya, bahwa Ka'bah itu sebelumnya sudah dibangun sejak zaman Nabi Adam alaihissalam bersama anaknya yang bernama Syith, yang juga seorang nabi. Ketika sudah dibangun, lalu hancur waktu zamannya Nabi Nuh, waktu banjir bandang itu. Ka'bah sempat hancur, tinggal pondasinya doang di situ. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Dan Nabi Ibrahim ini dibantu oleh Nabi Ismail tentunya. Setelah meninggikan Ka'bah, Nabi Ibrahim disuruh atau diperintahkan oleh Allah untuk menyeru orang-orang pergi berhaji. Caranya gimana? Nabi Ibrahim naik ke suatu tempat yang tinggi, ke bukit yang mungkin yang bukit atau gunung. Lalu Nabi Ibrahim berteriak supaya orang-orang itu pergi berhaji. Dan dengan hikmah Allah, suaranya itu dibawa angin. Dibawa angin sehingga terdengar oleh seluruh orang-orang yang beriman di seluruh pelosok negeri, di seluruh pelosok dunia. Yaitu Allah alam gimana caranya, tapi itu sebuah hikmah dari Allah ya. Allah memiliki cara yang unik, cara yang spektakuler untuk memerintahkan hambanya. Nah, itu yang kedua. Dan tentu saja ini yang 4 pertemuan ini wallahu alam ini urut apa enggak ya? Soalnya banyak banyak sumber yang mengatakan ini urut 1 2 3 4 pertemuan itu
sama semua, maksudnya berurutan. Ada yang bilang oh enggak, yang pertemuan pertama dulu langsung pertemuan ketiga atau keempat gitu. Jadi ini enggak urut ya, mau alam ini urut apa enggak, tapi saya menyampaikan sesuai dengan urutan yang ada di buku. Padahal belum disebutin ya ketiga sama keempatnya apa, tapi sudah bilang sampai situ ya, nggak apa-apa lah. Itu tadi yang pertama sama kedua. Sekarang pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang ketiga, Nabi Ibrahim itu mengunjungi Mekah untuk menemui Nabi Ismail. Ketika sudah sampai di Mekah, bertemu dengan Hajar, istrinya, ditanyakan, mana Ismail? Ternyata Ismail sudah menikah. Menikah dengan siapa? Dengan anaknya kepala suku Jurhum. Nah kan kepala sukunya kan yang waktu Nabi Ismail masih kecil yang baru keluar air Zam-Zam itu kan sempat gabung ya suku Jurhum ke lalu pada pertemuan yang ketiga Nabi Ibrahim ingin mengunjungi Nabi Ismail. Dan ternyata pada saat itu Nabi Ismail sudah menikah dengan salah satu anak dari kepala suku Jurhum. Setelah ditunjukkan rumahnya oleh istrinya, oleh Hajar, ditunjukkan sekarang Ismail tinggal di rumah itu, lalu Ibrahim ke sana. Setelah mengucapkan salam, keluarlah seorang wanita yang itu adalah istrinya Nabi Ismail atau anaknya kepala suku Jurhum itu. Lalu Ibrahim bertanya, kemana suamimu? Dijawab oleh wanita tersebut, Ismail sedang berburu. Dan kalau berburu itu orang-orang zaman dahulu nggak cukup sehari 2 hari, bahkan bisa sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu itu nggak pulang. Oke, setelah tahu kalau berburu, ditanya lagi sama Nabi Ibrahim, gimana keadaan kalian? Lalu istrinya itu menjawab, istrinya Nabi Ismail menjawab, keadaan kami itu susah. Keadaan kami serba kurang, kami itu nggak kaya, kami itu nggak sejahtera, masih lebih kaya Fulan daripada kami. Kami ingin saya ingin kaya seperti Fulan. Akhirnya ya sepertinya nggak bersyukur gitu loh. Pengen hal-hal yang berbau ke duniawian, yang pengen kaya, pengen apa lagi. Oke, setelah itu Nabi Ibrahim berpamitan ingin pulang. Lalu beliau menyampaikan suatu pesan, nanti kalau suamimu pulang, katakanlah ada orang bernama Ibrahim datang ke sini, lalu dia menyuruh Ismail untuk mengganti tiang pintu rumahnya. Setelah itu Nabi Ibrahim pamit pulang ke negeri Syams. Berapa waktu Nabi Ismail pulang, datang ke rumahnya. Lalu beliau bertanya ke istrinya, apa ada yang datang saat aku pergi? Lalu istrinya menjawab, ada seorang bernama Ibrahim. Lalu Nabi Ismail bertanya, lalu apa yang dia katakan? Istrinya menjawab, dia menanyakan tentang kondisi kita. Ya saya jawab, kondisi kita itu sekarang lagi miskin, kita itu serba kekurangan, kita tuh nggak kaya, kita itu tidak seperti si Fulan yang kaya raya, kita itu ya pokoknya serba kekurangan lah, serba jelek tok wes yang diucapkan gitu loh. Kayak sepertinya tuh kurang bersyukur atas nikmat Allah gitu loh. Jadi Nabi Ismail bertanya lagi, lalu apa yang disampaikannya kepadaku? Yang disampaikannya kepadaku apa? Lalu istrinya menjawab, kamu diminta untuk mengganti tiang pintu rumahmu. Nah, Nabi Ismail langsung tangkap maksudnya apa. Akhirnya beliau berkata, baiklah, mulai sekarang kamu pulang ke rumah orang tuamu karena aku sudah mencarikan kamu. Ketahuilah, yang datang itu adalah Ibrahim. Dia itu adalah ayahku, dan dia adalah seorang Nabi Allah yang mulia. Dan dia telah memerintahkanku untuk menceraikanmu. Sekarang kau telah aku ceraikan. Oke, sudah bercerai sama istrinya itu, sama yang anak ketua suku Jurhum itu. Lalu itu pertemuan yang ketiga ya. Pertemuan keempat settingnya hampir sama seperti yang ketiga tadi itu. Jadi Ibrahim datang ke Mekah mencari Nabi Ismail. Ternyata yang ada di rumah itu sudah wanita yang berbeda. Bukan yang pertama itu lagi, bukan, sudah lain orang. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, mana suamimu? Sama, lagi berburu, jawabannya sama.
seperti yang pertama tadi, sedang berburu. Karena memang Nabi Ismail ini kegemarannya itu berburu. Nah, sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu kalau berburu itu. Lalu pertanyaan Nabi Ibrahim sama, bagaimana keadaan kalian? Tapi jawabannya beda. Wanita yang kedua ini jawabannya berbeda. Dia malah bersyukur, alhamdulillah kami diberikan kecukupan, walaupun harta kami tidak sebanyak fulan, tapi kami tetap bersyukur, kami tetap menikmatinya. Kami tetap menikmati nikmat dari Allah. Intinya bersyukurlah si perempuan ini, si istrinya Nabi Ismail ini. Kemudian Nabi Ibrahim berpamitan pulang, lalu ia berpesan kepada istri Nabi Ismail, nanti kalau suamimu datang, perintahkanlah untuk mempertahankan tiang pintu rumahnya. Lalu pulang Nabi Ibrahim ke negeri Syam. Setelah beberapa saat, Nabi Ismail pulang ke rumahnya, pulang ke Mekah, bertemu istrinya, ditanya hal yang sama, apa ada yang kesini saat aku pergi? Istrinya menjawab, iya, ada orang yang bernama Ibrahim, dia kesini, menanyakan tentang bla bla, menanyakan tentang kondisi, menanyakan tentang apa lain hal gitu. Lalu aku menjawab, kita bisa menikmati apa yang dikaruniakan dari Allah. Kita bisa intinya bersyukurlah, kita mensyukuri semua nikmat dari Allah gitu. Lalu Nabi Ismail bertanya, lalu apa pesannya? Pesannya kepadaku apa? Ia berpesan supaya kau mempertahankan tiang pintu rumahmu. Lalu Ismail berkata kepada istrinya, ketahuilah yang datang itu adalah Ibrahim, dia adalah ayahku dan dia adalah seorang nabi. Lalu dia memerintahkanku untuk mempertahankan rumah tangga kita. Wes. Jadi yang pertama tadi karena si istrinya kurang bersyukur, disuruh menceraikan sama Nabi Ibrahim. Lalu yang kedua ini karena istrinya bersyukur, disuruh mempertahankan. Jadi kalau yang sudah berumah tangga, banyak-banyak bersyukur aja ya, supaya kehidupan rumah tangganya lebih tenang, lebih tentram gitu ya. Ya sok-sokan menasihati. ya gak apa lah, kita saling menasihati dalam kebaikan. Ya. Oke. Kita titik beratkan ke pertemuan yang keempat ini, yang bukan pertemuan keempat ya, istri Nabi Ismail yang kedua ini. Jadi mereka menikah dan mereka dikaruniai 12 orang anak. Banyak banget ya, 12 ya. Masya Allah, 12 orang anak. Dan itu laki-laki semua. Oke, saya sebutkan ya namanya ya. Nanti kalau pengen tahu lebih jelas, pengen baca, insya Allah akan di-upload nama-namanya di Instagram kami di Abu Umar @abuumar_bercerita. @abuumar_bercerita. Nanti tim kreatif kami yang terdiri dari saya sendiri akan mengupload nama-nama anaknya Nabi Ismail ini ya, insya Allah. Jadi nama anak mereka itu adalah saya sebutkan ya, Nabat, Qidar, Atba'il, Mibsyam, Misma, Duma, Misya, Hadad, Taima, Yathur, Nafis, dan Qoiduman. Totalnya ada 12 anak dan semuanya itu cowok. Dan dari pernikahan Nabi Ismail dengan si wanita ini, akan di keturunannya akan keluar seorang nabi yang akan yang merupakan pokok bahasan kita pada serial kali ini, pada serial Sirah Nabawiyah ini, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi dari hasil pernikahan Nabi Ismail dengan wanita ini. Dari keturunan yang mana? Kan ada 12. Oke, sekarang saya akan menyebutkan nasabnya Nabi Muhammad dulu. Jadi Nabi Muhammad ke atas ya. Oke, bisa diperhatikan. Kalau pengen baca, bisa lihat di IG, nanti insya Allah akan diupload oleh tim kreatif kami yang terdiri dari saya sendiri. Oke, saya bacakan dulu. Oke, bacakan dulu ya. Jadi Nabi Muhammad SAW bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar
bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudor, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Oke, saya stop sampai sini. Karena nasab Nabi Muhammad sampai Adnan ini, sampai yang saya sebutkan terakhir nama Adnan itu disepakati oleh semua ulama. Jadi ulama nggak ada yang berselisih tentang ini. Tapi dari Adnan ke Nabi Ismail ini ada dua pendapat yang mengerucut dua pendapat. Jadi kan anak Nabi Ismail kan ada 12 ya. Kalau teman-teman ingat nama anak pertama dan anak kedua Nabi Ismail, yaitu Nabat, dan yang kedua adalah Qidar atau Qaidar, itu ada yang berpendapat bahwa ujungnya sebelum Nabi Ismail itu ada Nabat, ada juga yang berpendapat ujungnya itu Qidar atau Qaidar. Mungkin saya sebutkan satu persatu ya, yang dari yang pendapat pertama dan pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang pertama dari Adnan tadi ya, dari Adnan bin Ud bin Muqawim bin Nahur bin Tairoh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Itu pendapat yang pertama. Yang saya dapat ini referensinya dari buku Sirah Nabawiyahnya Ibnu Hisham. Sedangkan kalau yang dari buku sirahnya Ar-Rahiq Al-Maktum dari siapa nama pengarangnya, kok lupa sih, Syekh Al-Mubarakfuri, ini tembusnya ke Qidar bin Ismail, jadi ke anak yang kedua. Dan ini nasabnya panjang banget. Kalau yang tadi kan cuman pendek ya, cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cuman ada 8. Misalnya dari Adnan ke atas itu cuman ada 8. Kalau yang ini ada banyak banget. Dibacakan aja ya, supaya adil, sama-sama dibacakan. Oke. Dari Adnan ya, Adnan bin Ud bin Humaisi bin Salaman bin Aus bin Bus bin Qimwal bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Haza bin Baldur bin Yadaf bin Tabi'an bin Ta'ibah bin Jahim bin Nahish bin Mahi bin Aid Oke. Yang kedua ini kayaknya saya kok lebih cenderung nggak menyebutkan ya, soalnya panjang banget dan pelafalannya itu gimana ya, agak susah gitu. Jadi kalau saya sarankan nanti saya upload di Instagram aja, mungkin teman-teman bisa lihat di situ, bisa baca. Mungkin kalau teman-teman baca bisa lebih jelas daripada mendengarkan ucapan yang saya lafalkan. Mungkin saya bisa ajak salah atau apa. Jadi mendingan insya Allah akan diupload oleh tim kreatif kami yang terdiri dari saya sendiri. Oke. Nah, jadi itu adalah kisah Nabi Ismail di Jazirah Arab, lalu keturunan beliau, istri beliau, lalu keturunan beliau sampai ke Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Oke, sampai sini dulu podcast episode kali ini. Insya Allah akan disambung di episode berikutnya, bahas tentang apa ya minggu depan ya, bukan minggu depan sih ya. Oke, bahas tentang apa ya, insya Allah akan membahas tentang kekuasaan di sekitar Jazirah Arab, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.